Salam sejahtera buat kita semua. Horas pada renungan pada pagi hari ini, 22 Juni 2022. Sebelum kita mendengarkan renungan, alangkah baiknya kita lebih dulu berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan kaipatet kehadirat-Mu atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami sehingga pada pagi ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan agar tahu kami untuk melakukan dan melaksanakan kehendak-Nya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Renungan pada pagi ini, 22 Juni 2022, sesuai dengan Almanak HKBP tertulis di dalam surat Apostol Paulus kepada jemaat yang ada di Korin, yaitu 1 Korin pasal 4 ayat 4, tertulis dalam bahasa Batak, Aidang adong salakku anggona huboto, alai dadagabi pitor ahu hinorhoni Tuhanido manghumiahu. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara seiman, saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah pengakuan Rasul Paulus, karena Rasul Paulus telah menjadi rasul ataupun pemberita Injil. Orang banyak mengatakan bahwa Rasul Paulus adalah seorang rasul yang telah diberkati Tuhan. Kita tahu sejarah Rasul Paulus menjadi pengikut Kristus, dari antikristus menjadi pengikut Kristus. Makanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku seiman, dimanapun kita berada, di dalam ayat ini dikatakan sebab aku tidak sadar akan sesuatu. Bahwa Rasul Paulus mengakui bahwa yang terjadi dalam kehidupan ini adalah atas kehendak Tuhan. Sian parbinotoan ni dewata. Di bahasa Batak idok aidang adong salakku anggona huboto. Pengakuan Rasul Paulus mengaku bahwa dia tidak bersalah. Alaidang alanii gabezol manapitor ibadah. Itulah yang kita hadapi di zaman sekarang. Kita kadang sadar, tidak sadar bahwa kita sering melakukan kesalahan. Tanpa kita sadari bahwa kita sering berbuat salah, berbuat dosa, melanggar aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan. Tapi alangkah baiknya kita selaku insan yang tak luput dari segala dosa harus mengakui bahwa bukan karena kita benar, bukan karena kita tidak melakukan kesalahan, makanya kita dianggap menjadi orang percaya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang membimbing kita, mengarahkan kita. Untuk itu saudara-saudara seiman, di dalam kehidupan ini juga kita terlalu sering menghakimi teman kita, saudara kita, bahkan keluarga kita, dan bahkan
teman sejawat kita. Padahal di dalam ayat ini dikatakan hanya Tuhan yang berhak untuk menghakimi kita, menghakimi manusia. Satu pun di antara manusia tidak berhak untuk saling menghakimi. Dan manusia selalu menyatakan kebenarannya. Jarang manusia mengakui kesalahannya. Jarang manusia mengakui perbuatan-perbuatannya yang dilakukan, baik sesama manusia, apalagi terhadap Tuhan. Untuk itulah saudara-saudara seiman, di dalam ayat ini jelas dikatakan, takas dodido, alai dada gabi pitor ahui normani, Tuhan ido manghumia. Alanima dihita, suatu ngadong kita naolo menghakimi dongata. Unang olo hita menghakimi dongata. Lokma Tuhani na menghakimi kita na tinopano. Kita tidak berhak menghakimi teman kita, menghakimi saudara-saudara kita. Alai Tuhanima na menghakimi. Molo tungadong, jikalau ada teman kita yang berbuat salah, jikalau ada teman kita yang membuat hati kita tidak senang, kita tidak usah membalaskan dendam, kita tidak usah mengingat-ingat itu, tetapi serahkanlah itu kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan penghakiman yang jelas, penghakiman yang pasti bagi saudara kita yang melakukan kesalahan. Manang akadongatta nama bain sogoro hatta, manang nama bain jut rohatta. Untuk itu saudara-saudaraku, untuk itu saudara-saudaraku, kita ingatlah firman Tuhan pada pagi ini, pada pagi yang indah ini, pada pagi yang cerah ini. Tuhan menyatakan firman-Nya bahwa manusia tidak berhak saling menghakimi. Bahwa kita sesama ciptaan tidak berhak untuk saling menghukum. Mari kita selalu berpegang teguh dengan firman Tuhan. Mari kita selalu mengingat bahwa hanya Tuhanlah yang berhak menghakimi manusia ciptaannya. Untuk itu saudara-saudara seiman, di dalam kitab ini, apapun kesalahan kita, apapun perlakuan kita, apapun kesalahan teman-teman kita, apapun perlakuan saudara-saudara kita, kita serahkanlah kepada Tuhan. Kita tidak perlu menilai, memberikan kata-kata balasan, tetapi bawalah di dalam doa, karena memang itulah pengikut-pengikut Kristus harus saling mendoakan, harus mampu mendoakan musuh. Kalau mendoakan teman, itu sudah hal yang biasa. Mendoakan keluarga, itu sudah hal yang biasa. Tapi belajarlah kita mendoakan orang lain, terlebih-lebih mendoakan orang yang tidak suka dengan pribadi kita. Mudah-mudahan melalui firman Tuhan ini, kita diberkati, diberikan kekuatan, dan kita selalu dilindungi oleh rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Amin.